Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini dalam rangka praobservasi di pembelajarannya nanti Ibu Di, sebelum masuk di wawancara terkait dengan praobservasinya, materi yang nantinya Ibu akan bawakan di kelas? Insyaallah saya akan membelajarkan tentang sistem pencernaan pada manusia dengan tujuan pembelajarannya mengidentifikasi organ pada sistem pencernaan pada manusia serta mampu mengidentifikasi fungsi dari organ manusia. Jadi tadi terkait dengan tujuan pembelajaran, Ibu akan melakukan identifikasi fungsi pada organ pencernaan manusia. Nah, kalau terkait dengan area pengembangan, Ibu Mujayana kira-kira akan fokus di area pengembangan apa saja? Insya Allah saya akan fokuskan pada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik dan yang kedua kompetensi psikomotor pada siswa. Kalau di pedagogiknya apa saja? Untuk kompetensi pedagogiknya saya akan merujuk pada metode pembelajaran yang saya akan pakai. Kemudian akan melihat aktivitas siswa itu sendiri serta keterlibatan siswa pada saat proses pembelajaran. Oke. Kalau untuk psikomotorik berarti ada semacam praktek begitu ya Bu? Untuk di mengidentifikasi organ ini saya tidak melakukan praktikum, tetapi akan ada beberapa media saya akan siapkan. Nah, setelah anak-anak mempelajari sistem organ itu, mereka mampu mengidentifikasi secara berkelompok, dan untuk melihat psikomotornya saya akan melihat bagaimana keaktifan anak pada saat presentasi. Oke. Aktivasi pada saat presentasi. Nah, ini terkait dengan strategi yang disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira apa yang untuk strategi yang saya gunakan untuk di media pembelajaran? Insyaallah saya akan menyiapkan beberapa media. Yang pertama itu ada videonya, kemudian kedua ada sumber belajar, jadi untuk yang visual dia mungkin dapatkan dari bukunya, kemudian yang audio dia bisa lihat dari video itu. Dan untuk pembagian kelompok saya akan merujuk pada kebutuhan belajar siswa, sehingga untuk pembagian kelompok ini akan dilihat sesuai dengan minat belajar siswa, disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Berarti di strategi yang disiapkan ada pembelajaran berdiferensiasi, fokus pada gaya belajar siswa, fokus pada gaya belajar. Oke, baik Bu. Untuk di praobservasi saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Insyaallah. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Kita mulai pembelajaran. Biasa saya absen di pembelajarannya ya. Ada yang tidak hadir hari ini. Pak kabarnya Olis? Masih sakit.
Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu ke kalian. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Bagaimana perasaannya? Yang di sebelah sini dulu. Ada yang tidak senang? Ada yang tidak bahagia? Ya, sebelah sini. Dengarkan instruksinya itu. Tarik nafasnya dalam-dalam, kemudian kalian hembuskan. Buang semua energi negatif yang ada pada tubuh Anda. Ya? Iya. Yang pertama, bisa mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan. Coba dilihat di sini ada gambar itu. Ya, coba dilihat. Mungkin kalau kalian makan, yang kalian kenali adalah yang pertama makanan masuk ke mana? Mulut. Ya. Selanjutnya kemana? Nah, dan seterusnya ada beberapa bagian yang tidak terlihat dengan mata. Ini yang dan apa fungsinya? Baik. Jadi di sini saya sudah siapkan KPD-nya kalian. Jadi ini yang KPD-nya nak agak dipelajari satu sama lain sesuai dengan derajat yang kalian miliki. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nama organ kerongkongan, saluran Pencernaan ada, kelenjar pencernaan tidak ada. Fungsi utama membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Usus halus, saluran pencernaan ada, kelenjar pencernaan ada. Fungsi utama menyerap nutrisi dari makanan. Usus besar, saluran pencernaan ada, kelenjar pencernaan ada. Fungsi utama mengolah makanan. Pankreas, saluran pencernaan tidak ada, kelenjar pencernaan ada. Fungsi utama
Kemudian ada gerakan peristaltik yang membantu makanan yang harus turun ke kerongkongan dan turun sampai ke lambung. Setelah itu, makanan akan tercampur dengan asam gula rendah, glukose dan pepsin. Sisa makanan itu akan diproses dari usus besar dan keluar melalui anus. Terima kasih atas waktu dan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Pendidikan bergerak, pendidikan Mari bergerak bersama. Yang saya mau deteksi adalah adanya beberapa tadi ada sekitar 8 kalau saya persentase mungkin ada sekitar 90% tadi yang belum bisa disiplin dengan mampu masuknya di lab. Ingat bahwa ketika Anda belajar di lab, saya inginkan kalian tetap masuk lebih awal daripada saya. Memang kalian sudah ada di depan lab seperti teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan ke depannya hal ini sudah tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua yang saya lihat untuk kelompok audio ya, kelompok audio saya cukup menilai sangat bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Ibu Muzayana? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kalau di beberapa pekan yang lalu kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian ada observasi di kelas. Nah, untuk hari ini masuk di pasca observasi. Nah, kemarin kan di yang dilakukan sama Ibu Muzayana adalah melakukan pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi organ penyusun sistem pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Kalau ini dari Ibu sendiri, bagaimana pembelajarannya berjalan dengan lancar, Ibu? Alhamdulillah, secara keseluruhan pembelajaran kemarin itu sudah berlangsung dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang mungkin saya dapat
berarti masih ada kekurangannya di pelaksanaan itu. Oke, mungkin itu jadi pembicaraan kita juga nanti di pasca observasi. Nah, di sini di praobservasi kemarin Ibu area pengembangannya fokus di pedagogik dan juga psikomotorik. Iya. Nah, apa tergambar di kelas kemarin bagian pedagogiknya dan juga Iya, psikomotoriknya? betul. Untuk di kompetensi pedagogik yang saya melihat kemarin itu keaktifan siswa. Alhamdulillah dengan melaksanakan kemarin yang saya rencanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan dan minat belajarnya siswa. Saya melihat bahwa ternyata dengan pembelajaran ini siswa cukup aktif. Iya, Pedagogiknya Iya. terpenuhi ya Bu? terpenuhi alhamdulillah. Kalau di psikomotorik? Iya, dari segi psikomotor bahwa setelah melakukan kerja kelompok, karena di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu ada 3 kelompok yang ada pada siswa. Jadi ada kelompok visualnya, ada kelompok audionya, dan ada kelompok kinestetiknya. Ketiga-tiganya berjalan dengan baik dan saya melihat semua kelompok mampu mempresentasekan apa yang sudah dia lakukan. Jadi di sesi presentasi kelompok dengan melihat bahwa siswa itu mampu berbicara di depan teman-temannya, alhamdulillah ternyata mereka cukup baik. Berarti di psikomotoriknya Tergambar juga di kegiatan presentasenya. Mungkin Ibu bisa lihat Iya, sendiri juga. betul. Jadi mereka juga kayak antusias sekali. Iya, antusias. Untuk di bagian psikomotoriknya. Mungkin karena ini semacam ada apa ya istilahnya kayak praktek gitu, Iya, praktek untuk kinestetik pembelajaran. karena kita mengikuti apa yang mereka sebenarnya minati dari pembelajaran itu, sehingga terbangun apa yang terbentuk, apa yang mereka inginkan sebenarnya, sehingga pada saat pembelajaran sampai dengan persentase itu cukup antusias dari siswanya. Yang kelompok visual sama audio juga saya lihat mereka antusias ya Bu. Iya. Kayak Melihat videonya, melihat ya iya. media pembelajarannya, Medianya. betul, sampai kemudian mengerjakan tugasnya. Iya. Ya betul, ini alhamdulillah ya sangat antusias Iya. mereka dengan pembelajaran tersebut. Kemudian Ibu juga menyampaikan bahwa ada pembelajaran berdiferensiasi Iya. di sini. Iya. Ya, terlihat dari pembagian kelompok yang berdasarkan daya belajarnya siswa. Nah, kalau di kemarin kan sudah disampaikan bahwa pembagian kelompoknya sendiri berdasarkan asesmen. Assessment, iya. Apakah di kedepannya nanti itu pembagian kelompoknya akan ada perubahan atau tetap di pembagian ini? Iya, betul Bu. Setelah saya melihat pembelajaran kemarin, ada mungkin yang saya perlu benahi di sini terkait dengan pengelompokan itu, karena ada beberapa siswa walaupun 80% aktif secara keseluruhan, tetapi masih ada yang 20% menurut saya yang kurang aktif. Kenapa saya katakan demikian? Karena asesmen awal ini saya memberikan tes di awal dan tidak menutup kemungkinan ketika pemberian tes itu, ketika mengisi jawaban, ada anak-anak yang cuma mengikuti yang punya yang punya temannya, sehingga untuk mengidentifikasi apakah dia ada di audio, ada di visual, di kinestetik, mungkin masih ada yang perlu kita benahi. Nah, ini yang sebenarnya yang saya katakan tadi, di situ segi kekurangan yang saya perhatikan, bahwa untuk mengidentifikasi ini perlu tindak lanjut. Iya, jangan cuma serta-merta bahwa satu kali tes diagnostik awal dan itu yang menjadi dasar kita. Dan ini yang menjadi tindak lanjutnya saya nanti. Insya Allah ke depannya saya akan mulai mungkin mewawancarai sedikit demi sedikit siswa tersebut sebenarnya minat belajarnya bagaimana, untuk mengetahui kenapa bisa pada saat pembelajaran itu, walaupun dia sebenarnya di tes diagnostik awalnya ada di audio, ada di visual, ada di kinestetik, tapi masih ada yang saya dapati
20% itu dari semua kelompok yang cenderung lebih diam, tidak aktif Tidak dan sesuai. tidak merasa enjoy. Iya, Tapi itu tidak sesuai iya, dengan kelompoknya. iya. Ada yang saya dapati di audio, saya berikan video, tapi dia masih cenderung mencari jawaban dengan menggunakan visual. Iya, itu yang saya dapati juga. Kemudian seperti juga dengan visual, ada yang saya dapati yang kan kebetulan Bu, medianya saya bagi di grup kelas, sehingga untuk membuka semua media yang dipunyai temannya itu besar kemungkinan untuk dia buka, walaupun saya arahkan bahwa yang audio silahkan dibuka videonya, yang visual silahkan dibuka bahan bacaannya lewat buku, atau bisa juga tadi lewat buku. Yang kinestetik silahkan melakukan praktikum, tetapi masih ada yang 20% tadi itu yang mungkin ada rasa penasaran juga. Tapi ternyata saya lihat ada yang enjoy, yang audio enjoy dengan visualnya, yang visual lebih ke audio. Itu yang saya dapat kemarin. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini itu terkait tadi dengan rencana tindak lanjut untuk pembagian kelompok. Jadi mungkin nanti ke depannya akan ada wawancara kembali dengan siswa untuk memetakan apakah mereka ada di audio, visual atau kinestetik. Nah, berikutnya mungkin terkait dengan presentasi di kelas kemarin yang sempat saya ikuti. Presentasinya sudah bagus, alhamdulillah. Meskipun masih ada ya, ini kan tidak menutup kemungkinan, karena masih ada yang saya dapatkan anak-anak yang merasa kurang pede pada saat presentasi begitu, meskipun secara keseluruhan oke lah begitu. Tapi dari beberapa orang yang kemudian naik presentasi, masih ada yang kemudian merasa belum percaya diri. Kalau Ibu melihatnya ini kira-kira apa yang menyebabkan kemudian anak tersebut tidak pede begitu? Kemungkinan yang menurut saya Bu ya, yang namanya presentasi itu kan butuh kemampuan untuk berbicara di depan teman-temannya. Nah, pembiasaan saja Bu. Pada dasarnya lebih pada pembiasaan, karena yang saya dapati kemarin itu tinggal beberapa orang yang tidak melakukan, yang tidak mampu berbicara di depan teman-temannya. Kemudian mungkin ada yang namanya monopoli, itu yang terkadang mereka rasakan. Mereka cenderung merasa insecure sehingga merasa tidak pede. Dia tidak merasa tidak pede karena dia merasa bahwa ada teman saya yang lebih bisa, padahal mungkin ada yang ada pada dirinya yang dia tidak bisa kemukakan. Nah, sebenarnya dia punya potensi untuk itu. Nah, dia cuma selalu berpikiran bahwa tidak usah saya, karena ada teman saya yang lebih bisa. Itu yang sebenarnya yang harus kita bangun saja. Jadi lebih pada, kalau menurut saya, memberikan kesempatan. Jadi di presentasi itu kemarin itu yang saya taktiki juga, walaupun misalnya ada temannya yang memang merasa bisa, saya mulai sedikit demi sedikit mendekati. Silahkan berbicara, mau salah mau betul silahkan dilakukan. Jadi mungkin lebih banyak ke latihan saja ya, untuk kemudian membangkitkan motivasi mereka tampil di depan kelas. Meskipun sebenarnya sudah bisa diapresiasi ya keinginan mereka untuk tampil di depan kelas, hanya saja lebih ke bagaimana berbicara mereka itu mungkin yang masih kurang. Tapi secara keseluruhan ya sudah, alhamdulillah sudah baik dari anak-anak kita. Oke, baik. Terkait dengan keaktifan siswa sudah, alhamdulillah. Kemudian pengelolaan kelas Ibu, ini sedikit mungkin sedikit saya singgung terkait dengan pengelolaan kelas. Kalau di kemarin itu yang saya lihat itu masih banyak lebih ke pengelompokan ya. Mereka kan sudah dikelompok-kelompokkan, ini auditori, ini visual, ini kinestetik. Tetapi pada saat apa istilahnya kayak pembelajaran ataupun diskusi, sesi diskusinya masih banyak yang lintas kelompok, jalan-jalan di kelompok lain. Mungkin terpicu oleh rasa keingintahuan mereka, apa sih yang mereka lakukan di kelompok lain begitu.
Dan kalau Ibu sendiri bagaimana melihat dari kondisi ini? Iya. Terkait dengan hal itu, ini kan di pembelajaran berdiferensiasi otomatis membangkitkan keingintahuan anak-anak yang lebih tinggi. Betul. Karena mereka beda dari yang biasa, Iya. bahwa pada dasarnya kalau yang biasanya mereka mendapatkan tugas yang sama, ini mendapatkan tugas yang berbeda. Jadi kalau menurut saya itu hal yang wajar sebenarnya, Bu. Apalagi sebagai siswa yang rasa ingin tahunya tinggi, pasti ingin mengetahui apa sih yang dikerjakan oleh kelompok ini, tetapi untuk menyikapi itu sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan kelas di awal, bahwa untuk selama pembelajaran tidak boleh mengganggu kelompok satu sama lain. Kenapa? Karena insya Allah sebentar akan dipresentasikan bahwa kelompok audio apa yang dilakukan, kelompok visual apa yang kamu lakukan, kelompok kinestetik apa yang kamu lakukan. Makanya yang paling menarik bagi saya kemarin itu adalah kelompok kinestetik, karena apa yang dia lakukan itu dia bawa di persentase, jadi dia lakukan di depannya teman-temannya, sehingga penasaran yang mereka rasakan di awal pembelajaran itu bisa terjawab. Karena mungkin yang lintas kelompok itu yang boleh dikata yang tingkat penasarannya tinggi. Betul. Iya, seperti itu. Oke, baik. Berarti mereka kemudian mencari informasi dari kelompok lain sebenarnya tidak lantas kemudian mempengaruhi proses pembelajaran, ya, tidak berdampak besar terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Apalagi mereka juga memiliki aturan kelas di awal yang kemudian bisa dikembalikan ke aturan kelas itu sendiri. Oke, baik Ibu. Mungkin di pertanyaan terakhir, kalau menurut Ibu Mudayana ini dari keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira seberapa puas Ibu dengan proses pembelajaran tersebut? Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala berapa? Iya, secara skala saya merasa ada di angka 8. Yang tadinya ada di angka 5 ya. Sebenarnya saya cukup dulu di awal, pasti saya akan kewalahan lah, akan beginilah. Saya sendiri yang merasa ini ternyata apa yang terjadi di kelas itu di atas ekspektasi saya, bahwa ternyata dengan pembelajaran ini anak-anak cukup antusias. Jadi apa yang saya rasakan di awal ternyata tidak terjadi. Malah saya boleh dikatakan saya agak kewalahan. Kenapa? Karena saking antusiasnya siswa sehingga saya harus ke kelompok audio, kelompok visual, ke kelompok kinestetik. Saking antusias banget mereka, sehingga boleh dikata biasanya kan kalau kita dulu cuma tugas kelompok 1 sama dengan kelompok 2 kita duduk tenang, ini tidak, ternyata kita harus aktif juga, seaktif siswanya, Bu. Seperti itu yang saya rasakan. Ya, dan mereka ternyata merasa senang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, yang betul-betul sesuai dengan minat mereka. Jadi yang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu kan otomatis boleh dikatakan mampu memaksimalkan potensi siswa begitu. Berarti kedepannya pembelajaran berdiferensiasi ini akan tetap diterapkan. Iya kan, kalau saya lihat mungkin ada beberapa yang saya akan lakukan, mungkin walaupun tidak sama dengan, namanya kan berdiferensiasi, ada banyak ya, jadi satu-satu mungkin saya akan praktekkan, insya Allah. Oke, baik Ibu. Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kedepannya bisa lagi menggali lebih banyak lagi atau menerapkan lebih banyak lagi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga potensi dari keseluruhan peserta didik kita mampu tersalurkan dengan baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.